Oke. Halo, pagi semua. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke, nah pertemuan hari ini kita masuk ke distributed storage. Jadi ke gimana cara penyimpanannya itu tersebar ya, penyebaran media penyimpanannya. Nah, kita pertama bahas dari arsitekturnya. Oke, nah ini apa ya? Ketutupan. Oh, sistem arsitektur. Oke, ini sistem arsitektur yang bukan pada umumnya sih, yang yang standar lah ibaratnya. Biasanya yang kita temuin itu seperti ini. Kita kalau mau bikin aplikasi umumnya secara standar gitu, ibaratnya secara umum kita buat seperti ini. Jadi kita si bagian presentation, bagian yang dilihat oleh si user gitu kan, user interface-nya, dia mau ngapain gitu, misalnya mau dapetin sales total atau apapun, nah lalu dia masuk ke logiknya gitu kan, tadi controller, tadi apapun bagian logiknya, dia nge-list dong, nge-list si sales yang dibutuhin gitu kan, misalnya tahun terakhir atau apa gitu. Lalu dia query gitu kan, masuk ke dalam database, sesuai dengan perintah query-nya, dibalikin dong. Nah, hasil dari si query tersebut berupa laporan datanya, ada sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, lalu di logic lagi gitu kan, gimana cara menampilkan seluruh data itu, baru si usernya itu bisa ngelihat nih data seluruh total salesnya nih. Oke, nah ini umumnya ya, ketika kita mau bikin develop suatu aplikasi gitu, kita pasti develop standar itu paling minimal gitu, seenggaknya tuh kayak gini nih. Si user mau apa, masuk ke logic tier-nya, logic tier yang ngeproses permintaannya, baru masuk ke dalam database dalam bentuk query. Nah, dia masuk ke database kita pasti di server ya. Nah, setelah itu baru hasilnya dikembaliin lagi, masukin ke logic lagi gitu, butuh ada proses atau apapun, baru tampil ke dalam user. Oke. Ini contoh sama sih, contoh misalnya ketika kita mau cari gitu di search engine gitu, mesin pencarian gitu kan, di si user interface dia masukin gitu kan query pencariannya atau query generatornya, ketika dia masukin gitu kan, dia mau nyari apa gitu, nama binatang atau apa, lalu masuk di query, database query, atau setelah di generator masuk dalam database kan, mencari sesuai pencarian, baru di ranking gitu kan algoritmanya, baru masuk HTML generator, setelah dia ketemu dibuatin HTML generator, baru lihat nih si user nih ngeliat nih halaman HTML-nya. Oke. Nah, kita masuk sini dulu deh. Lalu kita masuk ke distribute file systemnya. Si distribute. Oke. Ini ya. Jadi hal yang paling sering digunakan gitu kan. Tadi logic tadi ini. Ketika user interface, kita butuh the process, lalu masuk ke data base. Nah, ini pokoknya hal paling sering digunakan nih ketika dalam distribusi computing. Tujuannya ya udah pasti gitu, provide data yang dibutuhin gitu kan. Oke. Nah, sekarang kita mau nih goalnya ini provide common theme. Oke. Common theme, ability isi. Oke, sebentar saya lihat dulu. Oke, nah sekarang ini kebutuhan kedua nih. Kalau kebutuhan dua tuh gimana kalau ternyata database kita tuh lebih dari satu nih. Nah, jadi goalnya itu kita mau sama ya. Tadi si user itu mau dapetin data yang dia search gitu atau disesuai dengan query-nya. Oke, tapi secara server atau penyimpanannya itu kita sebar nih, kita distribute implementation-nya. Nah, jadi kita pengennya tuh dia punya bisa buka ya, bisa melihat, bisa update file apapun dan di lokasi dimanapun gitu kan. Lalu dia synchronize gitu kan semua tadi.
pencarian tadi ke dalam si local file-nya tersebut. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi si klien ada, klien kita banyak ya permintaannya macam-macam gitu. Nah, kalau dia masuk gitu kan ke dalam combination network, kayak tadi dia request permintaannya apa. Nah, misalkan server kita lebih dari satu nih. Oke, nah, si server kita lebih dari satu, terus setelah permintaannya apa, kita gabungin gitu. Gimana caranya tetap dapat gitu data dari kedua server ini, lalu disimpan ke dalam si local disk client ya, atau di cache biasanya. Oke, nah, oke, nah, try to make account password. Oke, ini prosesnya ya. Jadi si klien request ke server gitu kan. Begitu kan si server memberikan data ke dalam klien. Ya, tapi si data file itu tetap gitu di dalam si server kita. Nah, jadi ini ketika kita upload atau nge-download gitu si filenya dari si klien gitu kan, dimasukin ke dalam server kita. Nah, itu dia jadi suatu file baru gitu. Sedangkan kalau old file di dalam server kita download gitu kan. Oke. Many traditional solution. Oke, jadi si remote procedural ini kita sebut sebagai RPC aja langsung ya. Ketika ada permintaan gitu, dia mau entah itu akses, entah itu mau download, mau apapun. Nah, umumnya dia satu bentuk lookup nih. Jadi ketika ada permintaan file A gitu kan, dia cari datanya, ketemu, dibaca. Ketika mau download ya gitu, ketemu, si klien minta gitu kan, dia mau nyari file ini, gue mau download, itu lookup gitu. Ketika open filenya lalu di read gitu kan. Ya, terus di sini ya. Nah, jadi ketika tadi itu kita implementasi ke dalam si server gitu ibaratnya, ke dalam ketika sudah besar gitu, sebelum kita mau layanan cloud gitu, ketika kliennya udah bukan jutaan lagi tapi udah ratusan juta, malah mungkin miliaran user gitu aksesnya. Nah, si remote di sini forward to server gitu kan, si RPC-nya nge-translate si file system call. Lalu ketika dia cek gitu kan, apakah permintaan ini ada atau enggak gitu kan. Nah, jadi si permintaannya ini bisa kita cache gitu, atau kita simpan sementara. Nah, di sini, oke. Jadi si server sistem PO sistem. Oh, ini nggak ada ya. Jadi dia, sorry, ini contoh yang RPC secara, kita sebutnya secara tradisional mungkin ya. Ini secara tradisional ibaratnya ketika permintaan tadi nih di sini ya. Oh, ini gue pakai catch advantage. Oke, yang ini aja. Jadi ya, dikasih klien gitu permintaan gitu kan, dia mau lihat data gitu kan, dia read RPC request, lalu si server memproses tadi ya, proses permintaannya atau apa. Nah, setelah itu masuk ke database, dia balikin lagi gitu kan ke si klien gitu juga dengan mau download. Si klien dia mau menulis gitu kan ke dalam si server, lalu setelah itu kasih return lagi, CK-nya itu berhasil atau gagal atau sukses atau apapun. Nah, si datanya ini nggak kita catching nih, jadi ketika dia ada permintaan langsung dihandle oleh servernya. Nah, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya otomatis datanya tuh udah pasti konsisten, atau data itu udah pasti terbaru lah gitu, ibaratnya konsisten gitu. Data yang kita lihat udah pasti datanya ya itu yang kita lihat gitu. Kayak walau si klien maupun akses si klien apapun gitu, ketika dia buka ya dia dapat
benar-benar data yang itu, ibaratnya benar-benar data yang saat ini ada gitu kan. Problemnya itu ada di masalah performance nih. Jadi ketika tadi datanya kita udah mau masuk ke apa ya, belum masuk ke lain. Ketika data transaksi kita ternyata besar nih, apalagi kalau ternyata dia itu layanan cloud, itu udah pasti kan diaksesnya tuh banyak seluruh dunia gitu ibaratnya akses. Tapi kalau Indonesia aksesnya udah 200 juta gitu, kalau seluruh dunia kan udah pasti gede banget permintaan request data itu, otomatis si network ini bakal jadi slower gitu kan daripada ke memori. Lalu si traffic tadi itu, lot of trafficnya itu enggak apa ya, enggak terjalin dengan baik gitu kabarnya. Nah si servernya itu juga bisa crash nih, bisa bottleneck nih. Jadi server pun bisa kewalahan nih nge-handle klien yang udah banyak dan requestnya pun banyak juga gitu. Satu klien nggak mungkin requestnya satu gitu. Oke, nah idenya itu kita pakai Catch nih untuk nge-reduce si network load-nya. Oke, nah jadi si setiap komputer kita pasangin Catch nih, di server kita taruh Catch, di klien kita taruh Catch juga nih. Oke, nah jadi use buffer Catch, source and destination. Oke, nah jadi keuntungannya tadi ya, otomatis ketika nanti ada permintaan, itu bisa kita cek tuh apakah permintaannya itu ada di Catch atau enggak nih. Kalau ada di Catch ya udah, berarti nggak perlu request ke server, kasih aja langsung dari Catch, dibalikin lagi gitu ke klien. Si klien udah nggak perlu nungguin proses dari si server nge-handle gitu. Otomatis kerja server bakal menurun dong. Ketika kerja server menurun ya otomatis si traffic kita akan jadi jauh lebih cepat. Tapi ini ada problemnya juga. Problemnya itu tadi ya, si client Catch itu bisa jadi belum masuk ke dalam server nih. Jadi data yang kita misalnya kita mau upload atau mau apapun, datanya masih masuk di Catch ya, otomatis si klien B akses ya dia belum dapat data yang terbaru nih, karena data terbarunya itu masih ada di Catch kliennya A. Nah, si Catch konsistensinya ini jadi apa ya? Jadi bisa beda-beda tiap server. Oke. Nah, ini permasalahan ya. Jadi ketika tadi si klien 1 gitu kan, dia ngebaca data itu read. Nah, si server ngecek nih datanya, oh ini permintaan nih dari si klien F1, oke, gue masukin Catch gitu, namanya F1 V1, lalu dibalikin gitu kan datanya. Nih datanya F1 V1. Oke. Lalu si klien 2 minta nih F1 juga nih sama. Oke, nah jadi permintaan ya sama, minta data F1 V klien V2. Oke, di sini masuk. Oke. Ya masuk, tar dulu ya. Saya coba. Si crash. Kan baca data balikin bisa. Oke, sorry. Jadi permasalahan di sini sebenarnya bukan di si klien keduanya, tapi justru di klien satunya. Jadi tadi ya, ketika si klien satu, saya ulang. Nah, ketika si klien satu permintaan gitu kan, dia minta data gitu kan. Oke, minta data V1 dibalikin gitu kan, V1. Oke tuh, berarti si klien satu lah dapat data V1 nih ya. Nah, ketika si nyata ada klien kedua nih, dia nggak update nih data si F1 ini nih menjadi V2 nih. Nah, jadi dia request gitu kan si data V1 V2. Nah, sebenarnya ini yang bikin masalah atau trouble ketika itu dikasihkan reportnya, oke, data V1-nya udah diupdate nih. Nah, tapi kan si klien ini yang nyimpen di cache-nya si klien ini adalah data V1 masih nih, belum V2 nih. Walaupun data F1-nya itu isinya tuh masih V1 nih. Jadi ketika si klien mau ngebaca, mau melakukan proses apapun, ya yang dia dapat itu masih V1 gitu. Walaupun ternyata di server yang sekarang nih nanti ketika ada si klien 3 gitu, klien 3
melakukan sama gitu, mau nge-read si F1 isinya udah V2 gitu. Tapi si klien 1 tetap karena dia masih nyimpen di cache-nya dia itu masih V1 ya dia otomatis belum dapat data terbaru. Oke, nah jadi ini permasalahan si klien konsistensinya ya. Oke. Itu pencet lagi. Nah, untuk file sharing semantik. Jadi ketika dia ada problem ketika dealing with distribution file system. Oke, nah dia perlu apa? Ngambil info. Proses A, si A, B, nulis C, dan A. Oke, ini sama ya. Berarti ketika si file ke filenya request permintaan tadi ya, ketika dia minta request AB gitu, terus dia nulis C, nah si klien 2 itu ketika request, jadi dia masih dapatnya AB nih, dia belum dapat data yang C. Kita read operation. Oke, nah ini ya berdasarkan dari si unique semantiknya, lalu transaction semantik sama si session. Dimana kalau si unique ini ketika pembacaan dia selalu mengembalikan yang terakhir ditulis gitu kan, apa yang ditulis. Jadi dia cuma bisa diimplement kalau di remote access model. Jadi cuma ada satu file gitu, ketika filenya ada banyak sebar di mana-mana, ini nggak bisa diterapkan. Itu kalau transaksi file semantik ini. Jadi si file sistemnya support transaction. Oke, jadi si file sistemnya itu dibentuk apa ya? Ada antrian sifatnya itu. Jadi si transaksi semantik ini dia jadi kayak ada antrian untuk si subfile tersebut. Si A melakukan tulis, si B mau lihat gitu, si C melakukan tulis. Nah, jadi dilakukan antrian tuh yang lebih dulu gitu. Si A menulis dulu, berarti dia tulis dulu. Nah, si B baru ketika si A selesai nulis baru dia bisa lihat datanya itu udah dapat data terbaru. Nah, lalu setelah si B ngeliat baru si C gitu. Dia nulis kembali. Nah, jadi ada bentuk antrian. Nah, kalau session ini, oke, nah, yang tadi ya, kalau si session ini, jadi ketika kita copy ibaratnya permintaan data dia itu tadi bisa dia request salah data summary penjualan gitu kan, dimasukin data di query ke server. Nah, ketika server itu hasil dari permintaan query-nya tersebut tampung dulu nih, ibaratnya dia copy dulu nih, dibuat satu buah file gitu, isinya tampungan dari permintaan lokal itu udah ditaruh di situ. Nah, jadi setiap kali si user minta, ya udah dia cuma ngeliat doang si file si lokal tersebut nih, kecuali kalau dia udah close baru si server itu bisa minta lagi. Tapi ketika dia belum close ya udah setiap kali ada permintaan ya si kliennya itu cuma minta ngasih sessionnya aja. Oke. Ini di Coda ya. Jadi si Coda ini nge-assume si transaksinya semantik, transaksional semantik. Oke. Nah, ini ya di bentuknya jadi transaksional, terus ada sessionnya masing-masing gitu, di mana si klien A dibuatin gitu session A, lalu dia ngapain gitu, apapun gitu yang dia lakukan ketika dia akses ke server. Nah, udah tuh
gitu. Ketika diakses selesai gitu kan, dia masuk ke session. Lalu setelah itu ada klien lain lagi gitu melakukan permintaan apa gitu, dia open WR, dilakukan session lagi, dan setelah itu dari permintaan masukin ke session gitu, atau ke cage. Ya udah, setiap kali permintaan itu dia mainnya di session terus gitu. Ketika dia udahan gitu, entah dia udah dia validate atau apapun gitu, permintaannya selesai, balikin lagi ke server, permintaan dia udah nih sampai sini gitu. Oke. Oke ya, ini juga sama. Sebenarnya jadi ketika dibikin dari transisional, jadi otomatis si server ini kerjanya itu performanya itu jadi jauh otomatis meningkat gitu, karena kerjanya itu nggak terlalu apa ya, nggak langsung nge-handle beberapa klien sekaligus gitu. Jadi ketika si klien request, permintaannya langsung dibalikin gitu kan, masukin ke sessionnya si klien dulu. Jadi si servernya kerjanya ringan gitu, bukan ringan, kerjanya tuh menurun, dia nggak harus nge-handle klien A terus gitu, dia bisa nge-handle klien B gitu. Klien B selesai dibalikin lagi, dan jadi otomatis dia ada waktu nunggu gitu ibaratnya, sebelum si klien A ngevalid atau nge-invalid pengirimannya dia mau ngapain gitu, sebelum si klien B itu ya udah dia bisa nerima lagi gitu permintaan dari manapun gitu, entah ada klien C, klien D, klien apapun. Ketika selesai ngevalidate, nah baru dari si servernya ibaratnya kerja lagi nih, dia proses lagi nih permintaan si A. Nah selagi si klien A masih sibuk gitu kan, masih belum ada request apapun ya server gitu, masih cuma berubah data atau apapun gitu, nah dia masih masuk session, ya udah si server itu dia nggak harus apa nge-handle ya, melayani si klien A terus. Oke. Nah ini ya, jadi stateless sininya jadi jadi berguna, atau ibaratnya ternyata malah jadi bikin jelek gitu ternyata. Dari statefulnya si servernya dia jadi permintaannya itu jadi jauh lebih pendek. Oke, otomatis performanya meningkat karena requestnya pendek, jadi dia bisa nge-handle permintaan yang lain. Oke, catch coherence ini bisa dimungkinkan. Oke, jadi si server bisa tahu siapa yang mengaksesnya. Oke, file locking pun juga possible gitu. Jadi bisa dimungkinkan gitu. Si A lagi nge-akses, bisa kita lock dulu nih si file A ini, kita tandai gitu bahwa ada si A yang lagi nge-aksesnya nih. Terserah gitu, entah si B yang nggak boleh akses atau tetap mau boleh gitu. Bisa di setting gitu ibaratnya. Oke, nah ini ibaratnya kerugian ya, salah satu hal yang jadi cost berlebih gitu ibaratnya. Stateless, jadi si server bisa nggak punya informasi gitu si kliennya itu lagi ngapain aja gitu, karena kan masuk ke sessionnya si catch-nya si klien sendiri gitu. Sebelum dia kirim balik permintaannya itu, si server nggak tahu nih si klien itu lagi ngapain terhadap file A tersebut gitu. Dia lagi hapus-hapusin nggak, lagi edit atau apapun ya, kita cuma si data aja, ini file A udah, kita mau ngapain. Nah, setiap request gitu harus kita identify gitu. Kita harus identify tiap file, dan kita kasih batas gitu offsetnya. Lalu si servernya bisa crash gitu kan. Nah, ketika lagi crash terus dia mau bisa recover, ketika ada permintaan servernya crash itu terputus. Ini umum sih sebenarnya kalau server crash ya, ketika walaupun tadi misalnya kita lagi request data, terus kita lagi ada di session kita gitu, terus servernya crash, sebenarnya nggak ada masalah ya, karena datanya itu masih ada di session kita, kecuali sessionnya itu di si servernya itu hilang. Jadi si server yang tanda tadi kita tandain gitu, ibaratnya si klien A lagi akses file A hilang gitu, ibaratnya ketika nanti si klien nge-submit, otomatis kan si server bakal bingung nih, kok sih tiba-tiba ngirim file gitu. Nah, itu bisa jadi satu masalah crash gitu. Oke. Si klien juga sama gitu, kita nggak tahu performa dari segi kliennya ya, komputernya dia entah seperti apa, nanti si klien pun juga bisa crash. Recover, oke. Nah ini nggak butuh open atau close status,
si servernya juga dia nggak khawatir. Ini sebenarnya masuk ke ini ke stateful sebenarnya, nggak butuh apa, nggak khawatir gitu terhadap support banyak klien. Nah, problemnya tadi ya, ketika ternyata filenya itu terhapus nih, ketika si A lagi ngebuka, lagi ngupdate, gitu kan. Terus tiba-tiba si B ngehapus file tersebut, lalu si A mau simpan lagi, nah server gimana nih, file ini dihapus nih, mau jadi dibuat lagi, atau ternyata si filenya gagal atau apapun ya, ini jadi problem ibaratnya. Mungkin kalau si filenya tadi jadi nggak di locking gitu sebenarnya. Sistem data replication. Oke, nah ini ya sebenarnya yang sekarang itu mayoritas gitu in modern distribution. Oke, si client side cache ini preference. Oke. Oke, lebih gampang lihat gambarnya aja. Jadi sebenarnya si banyak contoh. Kalau tadi kan ketika si klien permintaan, si server ngecek gitu kan sesuai query atau apa, lalu dibalikin si klien ngeliat. Nah, kalau sekarang ini si klien ini ketika permintaan gitu kan satu buah file, lalu si file itu di query atau apapun, lalu dia kasih gitu kan si klien. Nah, si kliennya itu kita nggak langsung kasih data gitu, tapi kita copyin gitu data tersebut ke dalam si lokal klien, entah taruh di memori, entah taruh di hard disknya atau apapun itu bisa. Umumnya kita taruh di cache, nah setelah itu udah ketika si klien itu permintaan lagi, ya dia mintanya langsung ke lokal dulu aja gitu, dia nggak perlu minta ke si server. Ya, ketika si kliennya nyatakan perubahan atau apapun gitu, nah baru si kliennya itu nge-send kembali datanya tersebut. Nah, datanya otomatis si old file-nya itu jadi updated file. Oke. Nah, ini si fault tolerance ya, jadi ada kesalahan yang bisa ditoleransi gitu. Contohnya sih ketika ada dua server gitu, ada primary server, ada backup server gitu. Bisa si S1 itu nulis gitu kan si W5 oke dapat data. Oke. Jadi si klien satu request gitu kan, lalu di forward ke dalam si server si W2, lalu si W3 kalau backup to update W3. Satu, dua, request, respond to, oke. Nah ini bisa. Oke, ini salah satu proses backup sebenarnya. Ini salah satu fault tolerance ini ketika tadi di sini dia bilang ketika si ada klien nih, salah klien A gitu kan, dia request gitu, dia mau nulis item X lah ibaratnya, dia tulis lalu dia masukin dong ke requestnya itu setelah di lokal dia tuliskan nih gua update file item X gitu kan, lalu dikirim ke server, kasih tahu dong si server tolong update si item X nih sesuai permintaan klien A. Nah si server ini bakal nggak update lagi nih setelah permintaannya diterima, diproses, diupdate lagi ke backup server, ke klien-klien dia yang lain untuk diupdate ini untuk item X ini sudah berubah nih berdasarkan si perubahan dari klien satu. Ketika dia perubahan lalu dibalikin lagi, jadi otomatis ketika ada yang akses backup server, klien yang lain pun isinya tuh udah sama semua perubahannya sesuai dengan si perubahan klien satu tersebut. Oke, nah sekarang kita harus ke NFS arsitektur. Nah, si NFS ini jadi dia menggunakan si virtual file system abstraction. Oke. Jadi sekarang itu udah banyak digunakan oleh beberapa operating system.
Oke. Oke ya, nah jadi permintaannya sekarang ini ketika si klien gitu kan permintaan request apapun, nah dia masuk si virtual file system dulu. Nah, isi virtual file system sama isi virtual file system kayak di awal tadi ya, yang ngecek, melakukan query atau apapun. Nah, coba bedanya si virtual file system ini ngecek ke dalam database itu masuk ke local file system dulu nih, atau si NFS client nih. Ketika dia cek dulu, dicek permintaannya apakah ada permintaan si klien tersebut atau ini permintaannya ini belum ada gitu. Ketika nggak ada, baru dia masuk ke jaringan, dia request ke server. Nah, itu sama si server juga ada layer juga nih. Kalau sebelumnya masuk ke server langsung akses ke dalam database-nya gitu dari siapa yang ketika ini enggak, si servernya ini terima juga gitu, masuk ke NMS, masuk ke virtual lagi, masuknya lagi ke si lokal dari si interface-nya. Permintaan ini pernah di request juga nggak sama klien lain atau apa, udah pernah di handle sebelumnya nggak? Kalau nggak ada, baru dibuatin query buat dapetin data tersebut, disimpan ke dalam lokal gitu, sehingga kalau ada permintaan lagi ya udah si sistem nggak perlu query lagi nih buat dapetin data tersebut, langsung aja ambil ke lokal file sistemnya dia nih. Tapi kalau belum ada, baru si server nge-query gitu, lakukan proses. Ibaratnya si server jadi sifatnya tuh jadi lazy nih, jadi nggak perlu apa query berulang-ulang gitu. Permintaan yang cukup satu kali query untuk permintaan yang udah, sisanya lokal file dia, lokal file si cache-nya aja tuh ngeberiin gitu ibaratnya. Oke, lalu setelah ditulis gitu dalam lokal file dia, dikirim ke dalam si kliennya nulis lagi ke dalam local file dia, supaya ketika si kliennya minta data itu lagi, ya udah nggak perlu request ke server lagi, masuk aja ke lokal dia. Oke, nah si NFS atau si Sun Network File System ini sekarang udah jadi standar buat distribution unique file access ya. Jadi dia bisa running di dalam LAN, di jaringan LAN dia bisa. Tapi ketika masuk ke WAN dia udah akan lumayan, bukan tetap bisa gitu, tetap berjalan sebenarnya tetap cepat, cuma akan jauh lebih lambat ketimbang di LAN. Oke, sistemnya bakal ada di dua-duanya ya, baik di client maupun server, dan dia bakal bikin replication di dua-duanya. Oke, nah basic day-nya dia mau ini ya, nge-remote data di dalam local directory sama my nah gimana cara kita ngaksesnya gitu berarti. Sudah tadi udah beberapa saya contohin gitu ya. Sini akses remote file as local files. Jadi si data tadi ya, ketika masuk sebenarnya tadi ketika data yang sebenarnya ada di server, kita buat gitu seolah data itu ada di hard disk kita gitu, atau di lokal kita gitu. Jadi sebenarnya jadi jauh lebih otomatis, jadi jauh lebih cepat. Oke, konsisten with local space. Nah ini contoh, jadi dia kayak redefine gitu semua file yang ada di dalamnya gitu. Contohnya ketika kita mau akses sebuah file, kita harus ngetikin gitu kan nama servernya, directory filenya apa, terus nama filenya apa gitu. Nah ini bisa banyak masalah gitu, dari masalah legacy, dari cerita apapun. Nah, jika ada yang aksesnya berubah atau apapun, jadi bikin file. Tapi ketika kita buat gitu kan file system mounting mechanism, jadi otomatis si datanya tetap sama gitu, ada di server tadi sesuai server directory file lokasinya itu. Nah tapi kita buat version server lokal, jadi kita buatin lokal space gitu di dalam server kita, lalu dibuat si server kita itu bisa di remote gitu. Jadi seolah-olah si remote namespace ini kayak part dari si local space tadi. Nah, server user. Oke.
Nah, ini ya. Jadi gimana tadi cara si uniknya ini ketika data tetap ada di server gitu ya. Tapi ketika ada permintaan apapun dia catat dulu nih permintaan si usernya siapa gitu, ada si A, B, C atau D gitu, ada si A ini permintaannya apa aja gitu ibaratnya. Jadi ketika si klien request permintaan gitu kan, si klien itu juga tetap dibuatin juga tuh remote si file tadi nih si Steam, si Fu atau apapun. Nah, ketika dikirim enaknya dari server dulu, dari server dulu deh ya. Dari server gitu, ibaratnya ngirim permintaan itu, nah lalu dimasukin, sebenarnya nggak dibuatin juga nih di klien lokal express-nya tadi tuh. Kita ada siapapun gitu kan, si view M atau apapun, ketika nanti ada permintaan lagi si klien B gitu ibaratnya, dia juga bisa ketika ada permintaan dari si klien A yang sama gitu, atau mirip, sebenarnya ya udah si klien B ini si server ini nggak perlu query-in permintaan dari si klien B ini, sebab si permintaan klien A udah ada di lokalnya si server gitu, jadi bisa diberikan juga langsung, bisa di export direktorinya, jadi mounted by kliennya. Gitu juga dengan si A, gitu. Si A juga bisa dapetin permintaannya si server ini, ibaratnya udah nggak perlu kerja nih ketika permintaannya udah pernah diminta gitu, entah mau si klien A, klien B yang minta, siapapun gitu, ibaratnya si server kan anggapnya sama bahwa ini data yang udah diproses gitu, ibaratnya udah ditampung. Nah ini ya, jadi dibuatnya tuh bisa by pet name atau si usernya. Contoh tadi si klien A namanya Fu, klien B namanya Mi, dan si server namanya Steam. Exportnya gitu. Nah, ini secara prosesnya ya, sebenarnya sama kayak tadi. Jika ada permintaan di draw ditulis, gitu kan, sini ngebuatin directory install, si server juga import kan, data dari si B ketika udah dibuatin tadi dimasukin lagi, isinya bisa dari si B tadi siapa ya, si OB itu Mi gitu kan, si ini ngapain aja permintaannya semua ditulis ulang lagi di server, gitu juga dengan si A permintaannya apapun ditulis lagi. Nah nanti ketika ada permintaan ini udah tinggal saling tulis aja gitu, berarti si nah, kerja server di sini nih, mana garis ya. Ini gampang. Nah, si server kerja sini ya otomatis udah bakal jarang melakukan request gitu. Jadi dia performanya tuh ya bakal jauh lebih jauh lebih tinggi ya. Jadi jauh lebih simpel gitu permintaannya, karena semuanya itu ya udah ditampung di cache semua, dan bahkan beberapa permintaan tuh udah ada di si lokal masing-masing. Ini ininya ya, si lookupnya. Jadi fundamental NFS operationnya, jadi dia ngambil path name-nya, lalu si ngembaliin si file handle permintaannya, lalu si file handle-nya itu jadi unik, jadi unfair tiap si filenya ya, tiap file mau si baik si user maupun ini, nah persistentnya itu jadi never reused. Oke, ini storable. Oke, ini storable ya, tipe-tipenya. Mau pakai versi 3 itu 64 bit, kalau versi 4 128. Oke. Nah ini kalau kita mau pakai gitu, ibaratnya ketika pakai di Unix atau apapun, request permintaan tulisnya tuh gimana. Nah ini mau read, write, link, system link, directory, mau make note gitu, rename, remove directory atau ini bukan kode apa ya, cara panggilnya ibaratnya. Ini sama ya, sebenarnya ini sama dengan tadi cara sistem cache-nya, baik dari si
NF server gitu kan, masuk ke client application, memory cache. Di memory cache itu punya penyimpanan juga dari disk cache-nya. Oke. Nah ini tadi permintaan, ketika ada permintaan si server ngasih data gitu kan, masukin ke si cache-nya itu, si lokal copy-nya. Jika ada permintaan selesai, harus si lokal itunya ngirim balik ke si update server. Oke. Juga sama sebenarnya dari security channel. Nah, security-nya sebenarnya itu cuma di bagian apa? Jadi sebenarnya di bagian lokal itu mau perubahan apapun itu kita nggak perlu bukan nggak perlu security-nya nggak pada saat itu gitu. Security-nya itu baru ketika si kliennya ini ngirim data nih kita dalam si server CNFS-nya ini udah commit, udah commit gitu permintaannya atau apapun, nah dikirim si klien start-nya, baru dah si secure channel itu security-nya itu ada di situ. Oke, nah jadi enaknya tadi ya, jadinya dia simple gitu, dia nggak perlu ada layer apapun gitu, cukup pas waktu proses delivering data ke server, jadi otomatis simple dan high portable. Jadi si kelemahannya tadi ya, jadi bisa inkonsisten karena tadi ada permintaan klien satu atau apapun nyangkut, bukan nyangkut ya, masih ada di cache gitu data lamanya belum berubah. Oke, nah jadi sisi servernya sisi server kita udah pasti bisa kita update di user, tapi sisi kliennya nggak bisa terlalu besar gitu, namanya juga komputer klien yang nggak bisa kita prediksi gitu, si spesifikasi dari si kliennya itu nggak tentu gitu, bisa beda-beda dan bisa ada yang tinggi, ada yang lemah gitu. Jadi kita nggak bisa nge-scale si klien gitu, jadi kita nggak bisa berekspekt terlalu besar. Skip, checking. Oke, nah ini apa? Jeleknya tadi ya, si cache-nya tadi mesti dicek gitu, apakah cache-nya ini up to date, nggak ada user lain nggak yang udah melakukan perubahan terhadap data tersebut. Jadi kalau ada, ya cache-nya harus update gitu kan, dia harus balik lagi ke server request permintaan baru gitu, karena data yang ada di klien itu udah expire, udah nggak update gitu atau out of date. Oke, si server become nah si server jadi bottleneck ya, jadi dia salah satu pusatnya untuk pengambilan data traffic tadi. Oke. Nah, kenapa gitu ibaratnya data tadi itu yang apa ya? Yang awalnya udah kayaknya simpel ya, ibaratnya gitu. Kayak awalnya simpel ya Pak, udah bener kita request data masuk ke server gitu kan. Si servernya berikan data, udah gitu klien terima gitu. Apa harus dibikin cache dulu tampung sementara gitu kan, si servernya juga dibuat cache segala gitu. Jadi makin berbelit-belit gitu ibaratnya penyimpanannya, salah satunya ini permintaan ini. Jadi kayak dia mau nge-crawl the whole web gitu kan, dan kalau datanya ini kita simpan gitu di satu tempat gitu, kita taruh di satu buah komputer ya, ini satu buah hard disk gitu, ketika di situ rusak atau bermasalah ya udah gitu ibaratnya semuanya hancur gitu. Biasanya satu buah PT ketika si hard disk ini bermasalah, ya udah PT ini bangkrut gitu, atau PT ini atau Google itu ibaratnya Google nyimpan seluruh data satu buah hard disknya bermasalah ya Google udahan gitu, dia harus tutup perusahaannya kan enggak. Nah nah ketika si user melakukan percaya ataupun otomatis kan dia bakal ke si tadi tuh ke si satu hard disk, berarti satu buah CPU yang speknya besar tersebut gitu, kadang juga jadi useless juga gitu ibaratnya. Sebuah permintaan kita harus siapin server yang itu besar gitu. Oke, nah ini keempat udah pasti ya masalah uang gitu, karena permintaan banyak otomatis servernya itu untuk server yang big gitu, atau big data atau apapun ya nggak murah gitu, nggak. Oke, nggak murah dan mereka lagi jadi nggak terukur gitu ketika permintaannya terus meningkat terus berubah. Oke,
Ini contoh gitu, ibaratnya ini dulu gitu kan. Google itu ya udah nyimpan data harddisknya ya di komputer pada umumnya gitu kan. Tapi sekarang ya penyimpanannya tersebut ya udah bukan di harddisk atau apapun gitu, ibaratnya udah jadi satu buah perusahaan itu isinya ya udah penyimpanan semua gitu. Penyimpanan itu nggak dalam harddisk, itu udah dalam satu buah industri. Ini contoh gitu, ibaratnya si sekarang itu si Google penyimpanan harddisknya itu ya udah kayak gini gitu ibaratnya. Jadi bisa kebayang kan seberapa besar dari ukuran filenya, seberapa gede transaksinya. Oke. Nah, server tadi nih udah ada bayangan kan bahwa si datanya dipecah-pecah gitu kan, jadi beberapa harddisk, dan beberapa harddisk pun masih pecah-pecah gitu, jadi beberapa lokasi pun jadi pecah-pecah lagi jadi beberapa tempat. Nah, otomatis data tadi itu udah tercluster dan tersebar-sebar gitu ibaratnya. Ketika si datanya udah tersebar-sebar, kita punya data collection yang cukup banyak ibaratnya. Nah, ketika ada request permintaan, saya kita tadi kita minta nama-nama hewan kita sebutin gitu ke Google, misalnya cari gambar binatang, otomatis kan si Google bakal nyari gitu seluruh harddisknya yang ada, seluruh file distributionnya, mana yang isinya tuh binatang, mana yang isi gambar-gambar hewan atau apapun gitu. Oke, following simple. Kita masuk sini aja sebenarnya lebih enak. Nah, ya jadi ketika dia permintaan, waduh ini udah masuk ke map request ya, udah nggak sih map request? Oke, belum. Oke, jadi tadi usaha permintaan gambar gitu, pasti di tiap server itu udah ada udah ditandain gitu, si blok si harddisk A ini yang dia minta gambar binatang itu ada di blok file A gitu. Terus di harddisk kedua nggak ada nih si gambar binatang, harddisk ketiga itu ada di file blok E gitu. Ada banyak gitu ibaratnya datanya. Nah, si server. Oke, nah permintaan tadi itu bakal si klien kan request file name gitu. Misalnya tadi nama binatang, si masternya bakal ngasih instruction dong ke seluruh server nih. Oke. Mana yang ada mana gambar binatang gitu. Nah, otomatis tiap-tiap server tadi balikin data dong, si ngasih state gitu. Oke, di server A tadi ada di blok E gitu, server B return ternyata 0 gitu, nggak ada datanya. Server C nggak return ada di blok blok F atau blok apa. Dari itu isi master baru bisa tuh ngumpulin gitu kan si blok-blok ID tersebut, baru dikasih return ke dalam klien. Oke, nah di mana si filenya ini biasanya dibagi lagi gitu kan menjadi 64 mega cung, lalu didistribute atau direplicate ke beberapa server. Oke. Oke, nah jadi nyata servernya ini si masternya ini dia nggak nyimpan data apapun ya. Jadi ibaratnya dia ketika ada permintaan apapun tadi ya tetap si cache-nya itu ada di servernya masing-masing ya, si servernya tadi nih. Jadi si master ini cuma ngasih alamat address-nya doang ke dalam si klien. Oh, data permintaan gambar tadi itu ada di address ini di address A atau apapun itu. Cuma ID-nya berapa, range-nya berapa gitu ibaratnya. Baru si klien tersebut jadi dapat datanya itu bukan dari si masternya, tapi ya dari tiap-tiap server tersebut berdasarkan si Chong ID sama si range-nya. Oke. Aduh, di sini jelas ini. Nah, application original read request. Oke, ini ya tadi ya, dikasih klien buka application request gitu kan, kasih dalam si masternya. Oke, nah si masternya dia nggak ngasih data, nggak ngasih, dia cuma ngasih
si alamat location-nya gitu, berdasarkan si lokasi si Chung ID masing-masing. Oke, nah baru si kliennya itu baru dia ngelihat gambarnya atau akses itunya pun dari Chung ID server masing-masing itu, berdasarkan ID yang diberikan oleh si masternya tadi. Oke, nah ini ketika dia mau menulis, jadi ketika mau nyimpan gitu ibaratnya, ketika si klien berarti ngirim ya file name-nya tadi gitu kan, file name-nya perubahannya apa, Chung ID-nya berapa gitu kan, nah, si master otomatis nge-handle gitu permintaan. Oke. Oke, nah si master sama, dia cuma berarti mencatat gitu lokasi perubahan si kliennya itu ada di mana gitu kan, ada di titik apa, di si ada di entah dalam bentuknya ada di titik berapa, kodenya berapa gitu atau apa. Nah baru si master ini yang ngirim ini ke seluruh servernya untuk update dong data yang ada di buffer sekian ini berdasarkan data si GFS klien ini. Nah, otomatis si GFS kliennya ini tetap yang akan ngirim ke dalam masing-masing server tersebut untuk melakukan perubahan tersebut. Nah, jadi otomatis si server itu ya udah tugasnya dia, memorinya dia itu dipakai untuk pemetaan aja itu ibaratnya. Oke. Sama ya dia ngirim seluruh permintaan tadi, comment to primary. Oke, nah ini fault tolerance-nya ya, jadi otomatis si master sama si servernya itu resetable in a few second gitu. Ketika ada masalah, recovery-nya cepat, replication-nya juga sebanyak tergantung gitu. Ibarat kita mau bikin berapa replication, punya shadow master ibaratnya kita seolah ada ada server yang handle permintaan tadi tuh, ibarat seolah kita punya server yang besar, sebenarnya enggak, server itu sebenarnya ya enggak sehebat gitu, tugas dia udah cuma melakukan pemetaan aja gitu, ada di lokasinya di mana-mana, itu yang melakukan itu. Sebenarnya dia enggak tugasnya itu enggak terlalu berat gitu, untuk melakukan tulis, terima, handle segala macam, datanya isinya, jadi setiap 64 kilobyte bloknya ini dia bisa cek. Oke, nah ini secara processing granularity. Oke, introduction. Dari segi ukuran lah ibaratnya, ketika data kita kecil tuh ya pipeline instruction itu masih bisa gitu pakai komputer kita yang single core atau multi processor masih bisa. Ketika udah masuk ke component direct level itu udah mulai masuk multi core atau single processor gitu. Ketika udah service dalam bentuk object level itu udah cluster of processor. Ketika masuk ke index level udah grid of cluster gitu, kita mega block itu masuk ke embracing parallel processing gitu, virtual system level itu udah mainnya tadi ya, MapReduce distributed file system. Nah, tapi ketika udah gede banget ya udah baru disebut sebagai cloud computing. Oke, nah ini salah satu contoh. Sebenarnya salah satu contoh ini perusahaan atau produk ya. Ya dua-duanya lah, Adobe ini perusahaan dan juga sebuah produk yang tugasnya dia itu yaitu untuk ngeproses penyimpanan maupun nge-analyze data dalam jumlah yang gede gitu, yang besar gitu. Ketika kalian punya datanya udah miliaran gitu atau udah butuh prosesnya itu gak mungkin dong. Kayak tadi ibaratnya ketika udah miliaran, permintaan simpel aja deh. Misalnya kita mau ini tadi data produk, kita mau diurutin nih berdasarkan abjad gitu. Kalau ke server ya otomatis tinggal kasih query gitu kan, order by itu dapat gitu datanya. Tapi ketika data kalian miliaran ya permintaan kalian yang cuma ordering doang juga ya server bakal makan waktu juga tuh untuk ngeproses data tersebut. Nah, otomatis kan butuh tadi itu
navigasi entah pakai MapReduce atau mau buku di pecah-pecah data tersebut sehingga kerja server nggak terlalu berat dan pencahariannya pun juga performanya pun juga maksimal gitu, nggak memakan waktu lama dan kerja server pun juga nggak terlalu tinggi gitu, untuk mengakses tersebut. Nah ini salah satunya, ada banyak sebenarnya. Si Adobe, ada si Azure juga bisa. Oke, nah ini jadi tugas buat kalian. Oke, jadi kalian silakan pelajarin arsitekturnya si Hadoop, sekalian coba buat gitu kan makalah penelitiannya. Nah, setelah kalian pelajari arsitekturnya, menurut kalian si Hadoop itu gimana sih arsitekturnya, gimana sih cara dia melakukan pencariannya gitu kan. Nah, tadi saya udah kasih bocoran tuh caranya, yaitu menggunakan MapReduce. Nah, tapi biar kalian bikin hatam gitu MapReduce itu ngapain, nah, silakan kalian jadikan tugas ya. Berapa halaman nih? 12 deh ya, minimal 12 halaman, dikumpulin minggu depan. Sampai sini ada yang mau nanya? Boleh ngambil di mana aja kan Pak? Mana aja boleh. Iya, ngambil mana aja ya, googling aja, silahkan, sumbernya apapun. Individu, kelompok kalian nggak baca, ngintip. Juga ya. Oke, kumpulin minggu depan ya, minimal 12 halaman individual. Oke. Yang penting kalian paham gimana cara kerja ketika processing ketika udah masuk ke big data gitu. Nggak mesti aduk ya. Ya aduk aja lah biar seragam. Oke, absen udah ya? Udah saya absen. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oh ada? Jelas, Pak. Oh jelas. Oke. Kalau jelas, saya akhiri pertemuan untuk hari ini. Thank you semuanya. See you next week. Bye. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yuk.